Ini berarti ada yang hadir di studionya Detik Pagi ya kan? Betul sekali. Dan kali ini sepertinya membawa kabar baik. Gimana enggak Detikers, karena ini juga memang datangnya dari Direktur Task Force berbuatbaik.id. Nanti kita akan kenalan juga ya. Tapi kita akan ngobrolin tentang ngebangun bangsa lewat sepak bola. Nah, apalagi kita setuju kayaknya sekarang sepak bola kita lagi bergerilya dan lagi top banget ya. bagusnya mencetak prestasi demi prestasi, nggak cuman sepak bola yang cowok-cowok aja, tapi sepak bola perempuannya juga mencetak sejarah juga. Betul, kan kemarin. jadi juara juga. Sampai ke adik-adiknya juga yang di U berapa juga pada mencetak prestasi. Betul. Ini sepertinya jadi seperti domino effect gitu ketika kita melihat yang timnas seniornya yang mana sekarang juga kita lagi masih dalam tahap kualifikasi Piala Dunia ya. Terus sekarang juga lagi di Piala AFF. Nanti hari besok tuh lawan siapa sih Mas di Solo? Filipina tuh kan. Ini juga salah satu yang lagi kita upayakan juga nih. Gitu ya, timnas yang satunya lagi. Dan sepertinya ini ada kaitannya kah ya dengan hal-hal seperti itu, karena sekarang sepak bola Indonesia lagi dapat perhatian dan motivasinya lagi gede nih, Betul. Dan efek motivasi untuk bermain bagusnya tuh lagi kemana-mana, termasuk tadi timnas ceweknya dan seterusnya. Nah, dan kemarin tuh gue baru lewat Jalan Sudirman, gue baru FIFA punya kantor di sini ya. Oh, ada ya. Ada di Menara Mandiri situ. Jalan Sudirman. Baru tahu juga gue tuh ya. Nah, tadi kita kan udah spill juga Detikers kalau bakal kehadiran Direktur Task Force berbuatbaik.id. Langsung aja kita sapa orangnya. Ada Bapak M. Wahib MH MSI. Pak Wahib, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Wahib. Pagi semua. Selamat datang di studionya kita. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Bapak silakan boleh dideketin lagi. Oke, terima kasih. Deket ngobrolnya ya. Dan juga ini katanya ada yang terhubung lewat online ya. Gimana guys, ada? Ada. Yang terhubung dengan kita secara online ini adalah Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, yaitu Marsal Masita. Halo Pak Marsal. Selamat pagi Eco, Indi, Pak Wahib. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Marsal. Sehat selalu Pak. Iya, terima kasih Pak Marsal sudah bergabung juga ya. Oke, mungkin ya kita sambil ngobrol-ngobrol juga ya Pak ya, barengan sama Pak Marsal, dan tentu saja ada Pak Wahib di studio gitu ya. Pak, mungkin kita mulai dari Pak Wahib dulu. Kita pengen denger dong apa sih kemarin tuh kegiatan yang katanya baru saja dilakukan ya Pak sama berbuatbaik.id dan barengan sama PSSI beberapa waktu terakhir nih Pak. Ya, terima kasih, kita ada kerjasama. Sebelumnya kenalan ya, Berbuat Baik adalah sebuah program yang ada di Siti Arsa Foundation yang memang untuk membantu visi misinya Siti Arsa Foundation. Kita kerjasama dengan PSSI dengan nama PSSI Berbuat Baik. Jadi kemarin udah, alhamdulillah, terima kasih Pak Marsal, dengan tim kita diberi kesempatan untuk menonton bareng. Bahkan kita diberi kesempatan anak Tafid untuk menjadi eskot. Masya Allah. Yang tadinya orang kalau berpikir hanya Quran, ngaji, kapan sih saya bisa ketemu timnas, kapan saya seperti itu gitu kan. Ternyata alhamdulillah difasilitasi kerjasama ini dengan GSI, kita menjadi PSSI Berbuat Baik, anak-anak jadi eskot. Bahkan bukan hanya itu, beberapa yayasan di pesantren dan anak yatim bisa nonton bareng. Ya itu. Tapi nanti next ke depan itu program terus berjalan. Tujuannya bukan hanya itu, tapi bagaimana membangun motivasi anak-anak yang tadinya hal yang tidak memungkin, dream come true. Wah, ini bisa dibilang jadi kayak fase dimana kita udah nge-grooming calon-calon penerus Garuda ya Pak ya. Dari sekecil mungkin udah dipupuk, di-grooming sedemikian rupa gitu. Nah, tapi kalau untuk Pak Marsal nih, Pak, bagaimana sih, seperti apa juga feedback dari para pemain timnas ataupun pelatih ketika melakukan aktivitas bersama anak binaan dari berbuatbaik.id dan juga Siti Arsa Foundation? Oke, silakan mungkin Pak Marsal. Feedback pemain, saya rasa begini kali ya. Di kami kan juga memiliki banyak tim nasional sepak bola gitu. Tadi disebut sama Edo sama Indi, sepak bola lagi naik. Istilahnya lagi membanggakan banget deh Pak. Lagi mencetak prestasi ya Pak ya. Nah iya, saya pikir seadil-adilnya sebenarnya bukan hanya sepak bola gitu ya, karena ada banyak olahraga lain juga yang berprestasi. Hanya saja sepak bola ini di negara ini punya magnet lebih gitu. Menurut
menurut data Nielsen kan kita dikasih tahu katanya sekitar 70% lebih football fans di Indonesia. Artinya memang olahraga peminatnya nomor 1 di Indonesia. Nah, kami sebenarnya berterima kasih juga Pak Wahib karena bersambut baik. Gitu. Ada 2 objektif yang sebenarnya kami emban di era kepengurusan Pak Erick Thohir ini, di mana satu ya kami juga ingin PSSI-nya mandiri secara finansial, gitu ya, sehingga banyak aktivitas komersialnya. Nah yang kedua kami juga ingin bermanfaat, berimpact, gitu. Karena sepak bola ini kan hanya terbatas gitu ya penontonnya 60.000 di lapangan gitu. Nah kita memanfaatkan beberapa elemen-elemen yang bisa kita ajak, kita libatkan. Ya, yang tadi Pak Wahid sudah cerita, buat para pemain dan para pelatih pun responnya sangat baik. Gitu. Mungkin waktu itu kita ada kejadian bahwa anak-anak tahfidz Quran itu di Piala Asia U20, di mana mereka jadi kids escort, dan itu sangat mengharukan. Kepala pelatihnya langsung telepon saya tuh, dia bilang wah bagus banget nih. Ya saya bilang kita harus tadi gitu ya, nggak semata-mata hari ini PSSI diomongin soal harga tiket aja gitu, atau soal jadi kami pengen juga PSSI diomongin untuk hal-hal yang bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Mungkin itu objektifnya kali dari kami. Oke. Coba kita kembali lagi ke Pak Wahib, Pak. Jadi berarti berdasarkan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Marsal gitu ya Pak. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang gitu dari Bapak gitu ya Pak Wahid selaku perwakilan dari berbuatbaik.id gitu ya. Ini kan Bapak juga direkturnya juga. Kenapa sih Pak awalnya kepikiran untuk melakukan hal-hal tersebut, dan akhirnya kan ya itu menggait PSSI dan mungkin kerjasamalah sama Pak Masita juga Pak Marsal Masita juga dari Garuda Sepak Bola Indonesia. Jadi kita juga ada program di NTT ya. Itu program apa tuh Pak? Pijar, pergi mengajar. Nah itu relawan kita, guru-guru muda kita yang diutus oleh Siti Arsa Foundation di sana mengajar bertahun-tahun. Itu juga melihat hobi mereka kan main bola. Nah di sana itu kalau main bola itu bolanya bola plastik Pak Marsal. Jadi perjalanan itu 3-4 jam beli bola plastik. Bola plastik loh ya. Bola plastik. Begitu main cuman nggak berjam-jam karena nggak ada rumput, berbatuan. Itu sekian jam pecah. Nah dari tim relawan itu mengirim ke kita untuk bagaimana supaya ada kepedulian lah ya. Mereka tuh senang mengidolakan Marcelino. Ya pengen to be next Marcelino kan. Jadi nah ini harus kita, kalau kita yang di pusat ini nggak bisa menyambut itu, menjembatani, membridging ya makanya dari kita menjembatani itu. Alhamdulillah lagi tadi disampaikan Pak Marsal, akhirnya dengan PSSI kita bisa komunikasi dengan baik melalui GSI-nya sehingga terjalin saling melengkapi. Nah ini ke depan juga bagaimana program ini kan nanti ada donasi, ada sedekah atau yang lain, itu akan kita perbantukan untuk anak-anak kita yang di daerah yang pengen mencapai mimpinya dengan fasilitas-fasilitas yang ada untuk sepak bola. Masya Allah. Apalagi dipertemukan dengan timnasnya, ini semoga semakin terinspirasi untuk bisa jadi kayak mereka nanti di future. Nah, The Tickers juga yang mungkin mau ikutan donasi dalam program Pijar ini di layar juga sudah ada QR code yang bisa digunakan untuk teman-teman ini atau The Tickers yang lagi nonton buat ikutan donasi juga buat mereka ya. Itu dia. Ini akan dipajang di layar QR code-nya, nanti The Tickers tinggal scan aja. Ya, itu ada QR code-nya di pojok kanan bawah, di bawahnya Pak Marsal ya. Pak Marsal sambil nanya lagi dong Pak, kemarin gimana sih experience kalau dari point of view-nya pemain-pemain timnas Pak, ketemu sama adik-adik yang mereka tuh mungkin apakah udah merasa ya wah ternyata dari bibit-bibit yang masih adik-adik kecil ini kayaknya udah ada nih yang bakal jadi penerus-penerus gue, atau gimana tuh Pak experience-nya? Garuda muda ya bilangnya ya. Garuda cilik bahkan kalau ini ya. Iya, kami sadar betul nih yang tadi ya, magnet sepak bola itu besar dan mungkin terdorong dengan beberapa kegiatan yang udah berjalan di 2024 ini, prestasinya mungkin dipandang cukup bagus sehingga animonya semakin tinggi gitu. Nah kedepannya saya bisa yakinkan gitu Pak Wahid bahwa kami komit ya Pak, PSSI yang hari ini di bawah Pak Erick Thohir kami komit, kami terbuka dengan semua partner. Kami pastikan bahwa semuanya profesional gitu, dan mungkin
Edo ini perlu di note juga bahwa semua donasi yang masuk itu ke mereka ya. Jadi kami percayakan sepenuhnya tetap berbuat baik untuk melakukan alokasi donasi sesuai kebutuhannya gitu. Kami di PSSI tadi dengan senang hati, bahkan pelatih pemain kami pun antusias gitu. Hanya saja kan memang keterbatasannya di kami adalah timnas senior ini tidak banyak waktunya bersama kami. Gitu ya. Kalau tahu juga bahwa ya mereka hanya bergabung bersama kami pada saat FIFA Matchday. Nah itu jumlahnya 5 kali setahun gitu. Nah, jadi on certain occasion nanti kita akan mix dengan beberapa timnas-timnas yang lain. Mungkin info juga Pak Wahib bahwa hari ini timnas kami juga cukup banyak Pak yang kami kelola Pak ya. Jadi bukan hanya timnas sepak bola putra, senior, U23, U20, U17, putri, senior, junior, e-sports yang kemarin baru juara dunia. Mantap. Tim e-sports kami sekarang kami punya 2 Pak yang juara dunia. Jadi juara dunia World Cup ya Pak ya. Satu adalah e-sports yang Football Manager, satu yang e-sports konsol gitu. Itu juga juara dunia baru kemarin di Riyadh. Bangga banget ya. Ngalahin Brazil ya kalau nggak salah yang Football Manager itu ya Pak. Betul. Gokil. Kita ngalahin Brazil. Gila kan? Wah, Football Manager. Hebat Nah, banget. di luar timnas e-sports, kami juga ada timnas sepak bola pantai. Jadi ada berbagai kegiatan kami juga yang akan kami lakukan di beberapa titik-titik kota-kota pantai gitu Pak. Jadi bisa juga nanti kalau cocok. Nah, selain itu sekarang kami kebagian juga nanti bergabung dengan kami timnas futsal. Nah jadi sebenarnya banyak kegiatan yang bisa kita kolaborasikan bersama gitu. Tadi tujuannya saya pikir hari ini PSSI kepingin punya manfaat Pak, punya impact gitu ke banyak masyarakat. Luar biasa. Bener. Tapi Pak Marsal ini kalau misalnya kita ngelihat kan dari kabar-kabar yang sekarang kabar-kabar positif yang muncul gitu ya, seperti timnas yang perempuannya menang juga, terus adik-adiknya yang U berapa juga banyak yang menang juga. Itu sebetulnya secara nggak langsung ngaruh nggak sih Pak Marsal dari apa yang dilakukan sama timnas yang seniornya ya, yang cowok-cowoknya yang sekarang lagi bertarung di kualifikasi Pildun gitu. Karena mungkin apa prestasi yang mereka torehkan akhirnya ini jadi dampak atau vibe positif yang akhirnya sepertinya menular nih. Kayak ditularkan gitu ya. Dan ini kita harapannya kan sampai ke adik-adik yang baru mau jadi pemain bola kan bisa terbagi semangatnya gitu. Karena kita punya benchmark yang oke nih dari tim kita sendiri. Kalau kita lihat ya ini ya setahun ke belakang nih, saya awal tahun lah. Mungkin kita ramai dengan Piala Asia, waktu itu Indonesia bisa jadi tiba-tiba jadi masuk 16 besar. Kemudian bulan Maret, April tim U23 kita juga ternyata berhasil masuk ke 4 besar, bahkan hampir nyaris masuk ke Olimpiade gitu ya. Nah, jadi ada beberapa euforia itu di awal, saya pikir hari ini masyarakat, dan kemudian disusul kemarin pertandingan kita lawan Australia, Jepang, dan terakhir kita bisa menang lawan Arab di level seniornya gitu. Sekarang saya pikir ada banyak masyarakat termasuk saya fans sepak bola jadi percaya bahwa sebenarnya timnas kita bisa, so we can do it. Ya, it's the matter kamu believe apa enggak gitu. Saya pikir ini yang kita hari ini pupuk di timnas perempuan, mereka juara AFF, memang masih levelnya AFF, tapi ada belief di situ bahwa ada progres yang kita akan bangun, progresnya nggak instan. Pak Erik bangun ini mungkin proyeksinya 5-10 tahun udah pasti, tapi ya tadi kita believe dulu gitu ya bahwa sama jalan ini gitu. Oke. Dan sepertinya itu ya beliefnya harus ditanamkan ya. Betul Nggak cuma sekali. untuk para penerusnya tapi buat kita audiens aja udah berasa. Bener banget. Kalau kita balik ke Pak Wahib nih Pak, kan tadi kita juga udah lihat anak-anak itu jadi escort gitu ya. Nah ini antusias dari anak-anak binaan berbuatbaik.id ini dan juga Siti Arsa Foundation waktu melakukan kegiatan tersebut gimana nih Pak Wahib? Jadi waktu pemilihan menjadi escort aja itu udah heboh di sekolahan masing-masing. Udah orang tuanya harus menyiapkan ini, pokoknya semua pengen, bahkan diarak itu dari sekolahan kita berangkat bareng itu. Jadi lucu banget pasan dia betul. Meriah sekali. Betul. Dan karena kepedulian PSSI juga dengan kita bukan hanya soal escort, juga kita pendekatan kepada yang berkebutuhan khusus, bahkan difasilitasi untuk ketemu STY dan Kang Mas Aji Narorat Mangut. Itu sampai bolanya ditandatangani oleh beliau itu dipegang terus sampai mereka ke rumah gitu sampai ya. Pulang ya Pak. Ya dibawa Allah, tidur kayaknya bisa jadi. Yang mudah-mudahan mimpi-mimpi itu kan merealisasi. Kapan sih orang bisa mendapatkan itu? Kan dulu hanya mimpi. Sekarang melalui PSSI, Pak dari GSI bisa
membuktikan bahwa mimpi itu benar-benar bisa jadi nyata. Betul sekali. Meskipun teman-teman Mungkin kita yang mereka berkebutuhan juga khusus juga berangan gitu ya kayak betul. pengen deh dilatih sama Pak STY Iya. gitu ya. Apa rasanya ya dapat pelatih dari konser? Ya, jadi kita juga sedang mengajukan ini dari berbuat baik untuk nanti coaching klinik di sebuah yayasan mungkin dengan timnas seniornya datang, karena memang nilai-nilai olahraga itu bukan hanya olahraga, ternyata ada nilai spiritual dan juga nilai sosial. Betul sekali. Iya, Sehingga tadi menyatukan semua. ngomongin belief yang tadi kata Pak Betul. Marsal sebut itu Betul. juga ya. Dari Betul, mentalitinya betul, juga betul, kudu betul. dibangun ya, bahwa Betul. anak-anak kita tuh nggak Iya. kalah loh gitu sama Iya. anak-anak luar gitu ya. Betul. Oke, Pak Marsal, terus tadi juga kan sudah ditanyakan juga ya yang mendasari apa sih dilakukannya dari kegiatan seperti ini. Nah, kira-kira latar belakang kerjasama apa nih yang bisa dilakukan ini seperti apa nih mungkin buat kedepannya, dan juga hal-hal apa Pak yang akan dilakukan lagi nanti? Ya, kita ada banyak kegiatan tahun 2025 kan udah mau habis tahun gitu ya. Yep. Ada banyak secara agenda pertandingan timnas beberapa kelompok usia, kami punya banyak kegiatan yang menyenangkan tahun depan sebenarnya. Ya. Mungkin paling gampang adalah kalau nanti kita menang di Solo, ya kita mungkin masuk semifinal, dan kalau kita masuk Amin. final ya, di awal Januari kita akan masuk final AFF Mitsubishi yang sekarang ya, yang sedang lagi diikuti oleh timnas kita. Kemudian di bulan Maret juga kita akan ada pertandingan besar tuh, Indonesia lawan Bahrain di round 3 kualifikasi Piala Dunia, masih berlanjut sampai bulan Juni gitu. Tapi overall tadi kami berusaha menggandeng beberapa kegiatan yang tadi ya, baik itu yang sudah diagendakan oleh timnas. Nanti kita lihat possibility-nya dengan tadi kita selipkan kegiatan-kegiatan dengan tim berbuat baik. Hari ini mungkin sekedar sharing juga, Edo, bahwa kami juga hari ini bekerja sama dengan beberapa pihak. Jadi berbuat baik, yang pertama kami juga bekerja sama dengan UNICEF. Ada kegiatan kami sendiri, dan sebenarnya kami pun secara kepemilikan perusahaan, kami juga dimiliki sahamnya sebagian kecil oleh Yayasan Sepak Bola. Itu yang ketua umumnya Pak Erik juga, yang juga melakukan programnya adalah melakukan penggalangan dana dan untuk bantuan untuk mantan pemain timnas. Setuju, karena mungkin kesejahteraan mereka yang sudah berjuang ya Pak ya untuk mengharumkan nama Indonesia ini harus terus kita perhatikan ya, bukan berarti masanya habis untuk berbakti kemudian terlupakan begitu saja. Dan selama ini nggak ada dana abadi, jadi kalau ada pemain timnas yang kurang beruntung setelah jadi bermain gitu, ada banyak beberapa soalnya kasusnya nggak ada dana abadi gitu, jadi harus nyari donatur kan gitu. Nah dengan ada yayasan ini kita juga punya dana abadi buat at least kita bantu mereka yang dulunya pernah membela Garuda, akhirnya sudah tidak lagi membela Garuda dan mereka melanjutkan kehidupan pribadinya kan. I see. Tapi Pak Marsal, bagaimana nih para pecinta sepak bola gitu ya? Akhirnya mungkin ada yang ingin berkontribusi juga, memberi dukungan dalam kegiatan sosialnya tuh gimana Pak? Ya kami yang terbuka, mungkin kegiatan-kegiatan dengan berbuat baik ini kan juga kami buka ya, artinya partisipasinya dengan siapapun gitu, berbuat baik bekerja dengan berbagai komunitas gitu. Jadi sangat terbuka, dan untuk donasinya pun saya pikir ya tadi kami akan fully komitmen untuk mensupport kegiatan yang berbuat baik. Kami percayakan juga alokasinya tadi ya, bahkan ada beberapa fasilitas yang mungkin fasilitas olahraga, perlengkapan olahraga yang juga mungkin kami bisa bantu sumbang, bawa bola dan lain-lain, karena memang kami punya itu gitu. Dan tadi ya tugasnya kami di PSSI dan Bawahib ini dalam proyek ini adalah kami memberikan inspirasi mungkin gitu kali ya. Kami percaya sepak bola bisa bawa inspirasi lebih besar kepada masyarakat yang tadinya mungkin nggak tahu jadi pendamping Garuda, jadi punya mimpi jadi pemain bola dan someday jadi pemain timnas kita gitu. Amin. Mudah-mudahan ya. Karena mesti ada penanaman bibit lah dari sekarang ibaratnya gitu ya. Atau memang dari PSSI sudah melihat itu nih Pak Marsal gitu. Karena kan sekarang kita mungkin bisa ya punya motivasi dari pemain-pemain naturalisasi begitu ya, yang akhirnya mungkin ngasih example bahwa
oh gini loh cara mainnya dan seperti apa spirit yang dibawa di lapangan gitu. Tapi kayaknya for the long run gitu ya, apakah kita juga sudah merencanakan untuk punya blueprintnya supaya kayak misalnya contoh sepak bola di Jepang gitu yang dari SD nih anak-anaknya tuh emang udah dipupuk gitu, ada akademi sepak bolanya. Apakah Indonesia juga sepertinya akan ke arah sana nih Pak Marsal ngelihatnya dengan kegiatan bersama dengan berbuatbaik.id ini ya? Iya, tentunya ada banyak juga informasi yang kami dapatkan tahun ini, misalnya ada banyak SSB yang berkembang di Indonesia. Mungkin tadi ya, gelora sepak bolanya orang jadi suka, gemar, nonton gitu. Jadi ada banyak juga inspirasi bagi SSB baru. Nah, case-nya dengan di kegiatan kami dengan berbuat baik tentunya karena ada beberapa interaksi dengan timnasnya, dengan pelatih langsung. Ya tadi ya, jadi waktu kami nanti membuat kegiatan dengan anak-anak dari berbagai komunitas yang dipilih berbuat baik, menurut saya akan lebih mudah gitu buat kami memberikan inspirasi terhadap sepak bola. Karena kan hari ini kan selain pemain mungkin kami ada juga beberapa pelatih yang tadi ya, yang juga mungkin selama ini juga tahu mereka juga datang dari keluarga yang bukan beruntung juga, tapi mereka berhasil berkarir jadi pemain timnas gitu dan sekarang jadi pelatih kami gitu. Gitu kan, ada beberapa case seperti itu gitu. Nah, jadi saya pikir inspirasi bagus juga buat kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dengan tim berbuat baik. Oh, I see. Jadi sebetulnya groomingnya nanti bukan cuma mentok jadi player aja atau tapi opsinya bukan cuma opsi jadi player aja gitu. Karena kan sepertinya kita juga sama pentingnya ya untuk punya coach-coach yang berkualitas dan bersertifikasi ini. Atau entah bisa jadi paramedik juga. Tim-timnya banyak ya. Terlibat lah dalam dalam timnas. Nah Pak Wahid gitu balik lagi ya. Kira-kira nanti ini kan sepertinya sudah ada yang berlangsung gitu ya Pak ya. Tapi nanti in the near future gitu apa kegiatan selanjutnya yang memang pengen dilakukan lagi sama berbuatbaik.id dan juga tentunya masih bersama dengan PSSI. Ya, tentu kita karena lembaga sosial juga ya. Jadi tadi bagaimana donasi betul PSSI juga harus bisa menghargai yang selama ini katanya tadi Pak Marsal kurang ya, para mantan-mantan pemain. Betul. Di kita juga ada beberapa jersey yang ditandatangani oleh pemain. Nah itu nanti kita bisa juga untuk di lelang ya untuk dananya tentu untuk kegiatan-kegiatan yang sebagaimana disepakati oleh GSI dan kita berbuat baik dan jargon PSSI berbuat baik. Nah ke depan juga bagaimana memang mimpi-mimpi yang tadi itu pendekatan-pendekatan ini kan taruhlah bentuk sosialisasi lah. Nah, next ke depan tentu sudah pada aktivitas bagaimana kita nyampe ke pelosok daerah itu yang jauh dari fasilitas semua. Alhamdulillah tadi Pak Marsal sudah menyampaikan dengan terbuka bisa membantu kita juga bareng-bareng, nanti tentu menjadi sebuah kekuatan yang insya Allah sepak bola kita dapat dukungan bukan hanya penonton yang di lapangan, tapi dukungan dari yang jauh, bahkan kader-kader dan kedua doa tentu itu yang paling penting juga dari yang nggak sempat ke Jakarta atau ke lapangan bola. Luar biasa. Merasakan kehadiran PSSI meskipun jauh. Gitu. Iya betul. Sama sesuai yang tadi Pak Marsal juga sempat bilang gitu ya, kalau semoga harapannya sepak bola kita tanah air bisa menginspirasi banyak orang juga. Gitu kan. Dari apa yang dilakukan gak cuma dari bermain doang, tapi kayak kegiatan-kegiatan sosial kayak gini nih. Bahkan tadi juga sepertinya kalau kita kan tadinya ngedengar di awal kayaknya ini buat bibit-bibit barunya ya, tapi ternyata it's beyond than that ya Pak. Sampai ke seluruh penjuru Indonesia kalau bisa, dan juga tadi sampai ke yang sudah alumni-alumninya tanda kutip ya, itu juga tetap harus diperhatikan. Jadi luas sekali dong ya Pak. Kita melihatnya bukan hanya sekarang aja ya, mungkin Pak Marsal 10-20 tahun yang akan datang juga akan jadi tetap sustain gitu ya Pak ya. Ada kan Arkan Kakak segala macam itu kan terinspirasi dari nama-nama pemain bola di luar. 10-20 tahun yang akan datang mungkin akan ada timnas-timnas yang namanya Marcelino, Pratama Ratna. Itu bisa jadi karena itu bagian dari inspirasi supaya anaknya
bagaimana menjadi profesional seperti mereka. Benar. Saya juga dulu penjaga kosan saya namanya Zidane, Mbak. Nah, kita tahu ya berarti bapaknya angkatan nonton bola tahun berapa tuh kalau nama anaknya Zidane ya. Kita kan pengen juga kayak gitu nanti ya, nama-nama anak Indonesia terinspirasi. Tentu juga nanti ke depan ada Pak Marcel yang lain, Pak Erik yang lain kan gitu. Setuju sekali ya. Terakhir mungkin untuk menutup ya perjumpaan kali ini gitu, karena sayang sekali waktunya juga terbatas ya. Pak Marcel nih mungkin terakhir apa yang pengen disampaikan untuk pesan-pesan dan juga harapan terutama buat binaan berbuatbaik.id barengan sama CT Arsha Foundation dan juga generasi muda Indonesia seluruhnya nih Pak. Iya, mungkin khususnya pertama buat semua anak-anak yang sudah dibantu, dikoordinir dengan sepenuh hati oleh tim Berbuat Baik ya. Saya jujur salut dengan tim Berbuat Baik untuk kebaikannya, untuk semua effortnya gitu, usahanya selama ini. Dan buat anak-anaknya saya pikir kami senang sekali, kami bangga bisa mengambil bagian, bisa melibatkan kalian semua gitu. Ini mungkin cuma inspirasi kecil untuk awal mimpi sepak bola gitu. Keep on dreaming kalau kata nasihatnya, buat menggapai mimpi itu kan harus mimpi dulu gitu ya, mimpinya dulu baru kita ke sana gitu. Dan hari ini saya pikir sepak bola kita so far cukup membanggakan. Jadi harusnya inspirasinya juga bisa semakin dibantu dengan tadi ya, usaha keras, kita latihan, mupuk, dan saya pikir anak-anak ini punya masa depan besar karena kita negara sepak bola, salah satu negara sepak bola terbesar di dunia. Udah seharusnya kita punya talenta-talenta terbaik. Nah tadi ya, sambil prosesnya berjalan, saya pikir kami pun tentunya selain kami mengurus timnas, kami dengan senang hati ke depannya komitmen penuh dengan berbuat baik ya tadi ya. Semoga kami bisa melakukan beberapa kegiatan yang memberikan impact, manfaat banyak ke masyarakat. Amin. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Marcel ya, hari ini juga sudah bergabung sekali lagi bersama dengan kami secara virtual, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Wahib ya, sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lagi nonton ini kalau tergerak hatinya juga untuk bisa berkontribusi ya, dimanapun kamu berada. Mungkin ini bisa di scan QR code-nya yang ada di pojok kanan bawah ya, untuk tunjukkan partisipasi kamu bahwa kamu dan kita semua sama-sama ingin bahwa sepak bola Indonesia lebih maju dan tentunya lebih baik lagi. Betul sekali, dan mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah tercapai sampai per hari ini ya di bawah naungan PSSI. Thank you so much sekali lagi Pak Marcel dan juga Pak Wahib ya atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Sampai berjumpa lagi. Dan sampai jumpa Pak Marcel. Oke, kita juga sepertinya akan break dulu ya. Pak Wahid terima kasih sudah hadir ya. Pak, tapi kita juga ada tagline nih Pak. Oh tadi harusnya sama Pak Marcel, tapi udah pamit duluan. Tagline-nya adalah gimana coba? Kalau kita bilang detik pagi, kita sama-sama bilang jangan tidur lagi. Tapi pakai gerakan Pak. Yang heboh ya Pak Wahib ya. Ya. Supaya ada olahraganya sedikit kan. Betul. Dan Detikers jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.